Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rosdiana, NIM 1812132, kelas PGMI 6C. Saya akan melaksanakan tugas pada mata kuliah micro teaching, yakni membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kita itu selalu dimudahkan dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Agung Gunawan hadir ya. Agus Widayanti hadir juga. Devina Rosdiana hadir juga ya. Sabira hadir. Sabrina hadir juga. Alhamdulillah ya. Pertemuan pada hari ini hadir semua. Oke, materi pada hari ini Ibu akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, sumber daya alam apakah yang pernah kalian manfaatkan? Nah, iya nasi ya. Nah, jadi nasi ini merupakan sumber daya alam yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan padi. Gitu ya anak-anak ya. Jadi, nasi ini merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Baik anak-anak, selanjutnya buka buku IPA-nya halaman 25. Di situ ada materi tentang sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA itu merupakan suatu proses yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, udara, dan sinar matahari. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya itu terbatas. Kenapa? Karena proses pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, seperti minyak bumi, seperti apa lagi ayo? Logam, dan batu bara. Lihat ya anak-anak ya, di bukunya selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi, sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang terbuat dari komponen biotik. Jadi, komponen biotik itu seperti apa? Seperti makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam non hayati. Jadi, sumber daya alam non hayati ini merupakan sumber daya alam yang terbuat dari komponen abiotik. Nah, contohnya seperti apa? Seperti udara, tanah, dan air. Nah, lihat ya anak-anak ya. Yang terakhir ada sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Terbagi menjadi dua juga, sumber daya alam sebagai penghasil energi dan sumber daya alam sebagai penghasil produk. Jadi,
sumber daya alam sebagai penghasil energi itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari kekayaan alam untuk menghasilkan energi. Contohnya seperti apa? Sinar matahari, udara, dan gas bumi. Nah, sedangkan sumber daya alam sebagai penghasil produk merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam untuk menghasilkan suatu produk. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan hasil pertanian. Nah, hasil pertanian itu yang didapatkan apa aja? Padi, jagung, terus bisa apa lagi? Sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Gimana anak-anak dengan penjelasan ibu tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak, ibu akan membagikan kelompok 1 sampai dengan 5. Nah, setiap kelompoknya ibu akan memberikan kertas HPS. Nah, jadi kertas HPS ini berisi tentang berbagai sumber daya alam. Nah, di situ kalian tulis, misalkan contohnya ada di situ ada hewan ataupun tumbuhan. Nah, hewan ini misalkan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, di situ kalian tulis ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, terus setelah itu diskusikan dengan baik. Terus dirangkum setiap kelompoknya. Nah, ibu bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kamu, dan kelompok 5. Nah, jika sudah selesai, kumpulkan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, harap dikumpulkan ya. Nah, oke, kumpulin ya. Nah, ini sudah semua ya anak-anak ya. Di sini ibu akan memberikan pemahaman kembali ya tentang materi sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu merupakan suatu proses yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia juga bisa ya. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti minyak bumi, terus apalagi batu bara. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 juga, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, berdasarkan kegunaannya sumber daya alam juga terbagi menjadi 2, sumber daya alam sebagai penghasil energi dan sumber daya alam sebagai penghasil bahan baku. Nah, contohnya kalau misalkan sumber daya alam berdasarkan penghasil energi, contohnya itu seperti sinar matahari, gas bumi, nah, dan angin juga bisa ya. Kalau sumber daya alam berdasarkan penghasil produk itu contohnya hasil pertanian seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah ya, pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang ibu ajarkan dapat bermanfaat pada kalian semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.